Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Shalom. Sebelum memulai doa pagi, mari kita membacakan Amsal pasal 3. Berkat dari hikmat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, serta jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya air samudra raya berpencaran dan awan menitikan embun. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu, maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman dan kakimu tidak akan terantuk. Jikalau engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut, tetapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. Janganlah takut kepada kejutan yang tiba-tiba atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang. Karena Tuhanlah yang akan menjadi saudaramu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Anjuran untuk berbuat baik. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu, sedangkan tanpa curiga ia tinggal bersama-sama dengan engkau. Janganlah bertengkar tidak semena-mena dengan seseorang jikalau ia tidak berbuat jahat kepadamu. Janganlah iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman dan janganlah memilih satu pun dari jalannya. Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang jujur ia bergaul erat. Kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Apabila ia menghadapi pencemooh, maka ia pun mencemooh, tetapi orang yang rendah hati dikasihaninya. Orang yang bijak akan mewarisi kehormatan, tetapi orang yang bebal akan menerima cemooh. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Mari sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, kita mau hampiri tahta Tuhan. Kita mau bawa pujian penyembahan kita yang terbaik bagi Allah kita. Mari sama-sama siapkan hati kita, satukan hati, tundukkan kepala kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setiamu, penyertaanmu sepanjang malam ketika kami beristirahat. Dan kami mengucap syukur Tuhan kalau pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat.
Ini semua karena kasih setiamu dan rahmat-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Bila saat ini kami boleh merasakan kasih-Mu yang baru bagi setiap kami Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini dengan rasa ucapan syukur. Kami menghampiri tahta-Mu membawa pujian penyembahan yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan. Bawa kami Tuhan untuk kami boleh menikmati saat-saat yang indah bersama-sama dengan Engkau. Bawa kami Tuhan untuk kami boleh duduk di bawah kaki-Mu mendengarkan suara-Mu. Berkati ibadah doa pagi dari awal pertengahan sampai akhirnya. Nama Tuhan saja yang kami tinggikan dan kami agungkan. Terpuji nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji dan menyembah Engkau. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bawa ucapan syukur kita yang terbaik. Sama-sama katakan, kasih yang Kau beri sungguh tak terkira. Kau rengkuh hidupku, jadikan berharga. Sungguh tak terukur dan tiada duanya. Kau buatku terpesona. Kasih yang Kau beri sungguh tak terkira. Kau rengkuh hidupku, jadikan berharga. Sungguh tak terukur dan tiada duanya. Kau buatku terpesona. Tiada yang bisa menggantikan-Mu Yesusku. Cinta yang Kau berikan penuh bagiku. Tiada yang memisahkanku dari kasih-Mu. Terbaik Kaulah cinta pertamaku. Mari sekali lagi kita katakan sama-sama. Kasih yang Kau beri sungguh tak terkira. Kau rengkuh hidupku, jadikan berharga. Sungguh tak terukur dan tiada duanya. Kau buatku terpesona. Tiada yang bisa menggantikan-Mu Yesusku. Cinta yang Kau berikan penuh bagiku. Tiada yang memisahkanku dari kasih-Mu. Yesus Kau terbaik, Kaulah cinta pertamaku. Tiada yang bisa menggantikan-Mu Yesus. Amin. Cinta yang Kau berikan penuh bagiku. Tiada yang memisahkanku dari kasih-Mu. Yesus Kau terbaik, Kaulah cinta pertamaku. Mari dengan segenap hati sekali lagi kita mau katakan, tiada yang bisa menggantikan-Mu Yesusku. Cinta yang Kau berikan penuh bagiku. Tiada yang memisahkanku dari kasih-Mu. Yesus Kau terbaik, Kaulah cinta pertamaku. Sekali lagi, tiada yang bisa menggantikan-Mu Yesusku. Cinta yang Kau berikan penuh
pertama. Yesus kau terbaik, kaulah cinta pertama. Yesus terbaik, kaulah cinta pertamaku. Engkau segala-galanya, Engkau yang terutama bagi kami Tuhan. Tiada yang bisa menggantikanmu, tiada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Sungguh besar, sungguh mulia, sungguh kasih-Mu bagi kami. Haleluya. Oh, hiaralabaralama yasi, hinaralaralama so, hinaralama yaralama yaso. Haleluya. Mari sembah Tuhan, sembah namanya, mari agungkan Dia. Haleluya. Oh, hinaralama yasyando, hinaralalaramo, hinaralama yasyande. Lama shiki ara lama so, hinaralalaramo. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, biarlah pagi hari ini setiap pribadi lepas pribadi menyembah Tuhan. Jangan kau berdiam diri, angkat suaramu lebih lagi, lebih menyembah Tuhan, mengagungkan Yesus, sebab Dia Allah yang layak disembah, Raja segala raja, Allah yang layak diagungkan, Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kiralabaralama ya sikaralabaralabaralabaralabaralabaralabaralaba ya sikaralabaralabar. Mari terus sembah Dia Bapak Ibu Saudara, jangan kau berdiam diri, angkat suaramu lebih lagi, sembah Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Hinaralama syande, haleluya. Hiralamaralamaralama si. Meski langit biru berganti awan gelap, ku tahu tangan-Mu tak pernah tinggalkan. Rancangan-Mu Tuhan yang terbaik bagiku, janji-Mu menguatkanku. Meski gelap tawa berganti air mata,
Ku tahu tangan-Mu tak pernah tinggalkan. Setiap perkataan-Mu yang menguatkanku menjalani hidup. Ku tinggikan, muliakan Kau segalanya. Tiada yang seperti-Mu. Ku muliakan, agungkan Yesus segalanya. Ku percaya Kau sertaku. Sekali lagi katakan, meski langit biru berganti awan gelap, ku tahu tangan-Mu tak pernah tinggalkan. Rancangan-Mu Tuhan yang terbaik bagiku. Janji-Mu menguatkanku. Meski gelap tawa berganti air mata, ku tahu tangan-Mu tak pernah tinggalkan. Setiap perkataan-Mu yang menguatkanku menjalani hidup. Ku tinggikan, muliakan Kau segalanya. Tiada yang seperti-Mu. Ku muliakan, agungkan Yesus segalanya. Ku percaya Kau sertaku. Ku tinggikan, muliakan Kau segalanya. Tiada yang seperti-Mu. Ku muliakan, agungkan Yesus segalanya. Ku percaya Kau sertaku. Mari bersama-sama angkat suaramu sekali lagi, kita mau katakan, ku tinggikan, muliakan Kau segalanya. Tiada yang seperti-Mu. Ku muliakan, agungkan Yesus segalanya. Ku percaya Kau sertaku. Sekali lagi katakan, ku tinggikan, muliakan Kau segalanya. Tiada yang seperti-Mu. Ku muliakan, agungkan Yesus segalanya. Ku percaya Kau sertaku. Ku percaya Kau sertaku. Ku percaya Kau sertaku. Haleluya. Kau tak pernah tinggalkan. Engkau yang menyertai langkahku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. 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 How great is our God.
suaramu lebih sungguh lagi, katakan bersama-sama. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great, and all will see how great, and all will see how great is our God. Terima kasih Tuhan Yesus atas puji-pujian yang sudah kami naikkan. Biarlah Tuhan kami tetap mengucap syukur kepadamu kalau Tuhan sudah memberi kami tubuh yang sehat pada pagi hari ini. Kau berkati Doni dan Pak Tuhan yang sudah membawa kami dalam puji-pujian. Tuhan berkati apapun yang dikerjakan beliau, Tuhan berkati pelayanannya, Tuhan juga berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan juga urapi Ibu Gembala kami, Bu Agnes, yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Urapi dari ujung rambut sampai telapak kakinya. Biarlah apa yang dibawakan oleh hamba-Mu ini boleh menjadi firman yang dibawakan, biarlah menjadi kekuatan bagi kami, dan setiap kami yang mendengarkan Tuhan, biarlah kami melakukannya sesuai seturut kehendak-Mu. Tuhan, urapi kami juga Tuhan yang mendengarkan firman-Mu. Berikan kami telinga, hati, pikiran kami hanya tertuju untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan firman Tuhan pada pagi hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, dimanapun Anda berada pada hari ini. Shalom semuanya. Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara pada hari ini? Saya berdoa semua sehat dalam perlindungan Tuhan. Selamat bergabung jika ada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali bergabung ya, baik via Zoom maupun via YouTube. Bapak Ibu yang ada di luar Surabaya, ada di luar pulau, di luar daerah Surabaya, ataupun bahkan di luar kota, di luar negeri, saya ucapkan juga selamat bergabung ya di dalam doa pagi membangunkan fajar. Nah, Bapak Ibu Saudara, di bulan September ini saya memberikan subtema untuk tema gereja HFC Kota adalah giving thanks, yaitu mengucap syukur. Nah, hari ini saya ingin mengambil satu topik kebenaran firman untuk kita renungkan dan kita boleh introspeksi hidup kita. Dan jika perlu boleh menegur kita dan mengubah kita ya, yaitu bagaimana memuliakan Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita mendengar istilah memuliakan Allah, rasanya udah sering banget ya kita dengar hal ini. Nah, Saudara, apa sih arti memuliakan Allah? Apakah berarti Allah itu kurang mulia ya, sehingga kita harus membuat Allah itu lebih mulia? Apakah saudara sekalian memuliakan Allah berarti bahwa Allah itu sangat bergantung kepada kita manusia ciptaannya untuk bisa memuliakan Allah? Sehingga kalau manusia tidak memuliakan Allah, Allah rasanya tidak berdaya gitu ya. Hidupnya rasa kurang. Nah, saudara-saudara sekalian, apakah pengertian seperti itu? Karena ada orang berkata, kenapa sih Allah itu minta dipuji-puji, dihormati, disembah? Kok kayak kurang apa aja ya? Kayak kurang terima hormat. Apakah seperti itu? Tidak, Saudara.
Memuliakan Allah tidak berarti membuat Allah itu lebih mulia. Memuliakan Allah tidak berarti bahwa Allah itu bergantung kepada kita manusia ciptaannya untuk memuliakan Dia. Tidak. Saudara-saudara sekalian, kita memberikan kemuliaan kepada Allah yang memang sudah milik Allah, kemuliaan itu. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, sebetulnya ketika kita berkata bahwa kita memuliakan Allah, maka yang sungguh-sungguh sebetulnya butuh untuk melakukan hal itu adalah kita. Jadi bukan karena Allah itu gila hormat, gila pujian, ya sampai minta dipuji-puji, tidak. Tetapi memang Bapak Ibu Saudara, tujuan Allah menciptakan kita adalah untuk menjadi alat kemuliaan. Ya, kita harus mengetahui satu esensi yang sangat penting. Kenapa Bapak Ibu Saudara dan saya ada di atas muka bumi ini? Kita tidak tiba-tiba ada di atas muka bumi ini, tetapi kita diciptakan. Nah, ciptaannya itu tentu saja ada tujuannya, saudara ya. Tidak kemudian sudah kita asal-asal saja hidup di atas muka bumi ini. Semua yang ada di atas muka bumi pun ciptaannya, termasuk kita. Nah, itu sebabnya sudah ketika kita menyadari hal ini, maka hidup memuliakan Allah bukan lagi menjadi satu beban dalam kehidupan kita, tetapi menjadi satu goal, sasaran yang ada di depan kita. Nah, hari ini, saudara, bagaimana kita dapat memuliakan Allah? Yang pertama, saudara ya, ada 3 hal yang saya mau bagikan hari ini, yaitu memuliakan Allah dengan ucapan bibir kita, yaitu dengan korban ucapan syukur. Coba kita membaca dalam Ibrani 13, ayatnya yang ke-15. Ibrani pasal 13, ayatnya yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Bapak Ibu Saudara, ya, lihat dulu ya ayat ini beberapa saat. Kalau Bapak Ibu memperhatikan ayat ini dikatakan, sebab itu marilah kita oleh Dia. Ya, suatu ajakan saudara, kalau kita melihat ya di atasnya itu, maka benar-benar saudara kita melihat, kalau kita lihat di dalam ayat-ayat sebelumnya, Tuhan mengingatkan saudara bahwa kita adalah orang-orang yang seharusnya dihukum mati. Ya. Seharusnya kita adalah orang-orang yang hidup di dunia ini yang tidak layak, saudara, untuk menerima satu kehidupan yang kekal. Ya. Tetapi karena Tuhan yang adalah penolong kita, Tuhan yang adalah sudah membawa kita, saudara, benar-benar mengalami Kristus. Yesus Kristus yang dikatakan tidak berubah, kemarin, hari ini, maupun selama-lamanya. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita bisa melihat mengapa dikatakan sebab itu, Yesus sudah menderita bagi kita, sebab itu marilah kita. Nah itu ya, jadi ada alasan saudara mengapa kita harus senantiasa, ya, karena Kristus sudah menderita bagi kita. Kristus sudah melakukan semua, saudara, pengorbanan yang tidak bisa digantikan dan tidak bisa dilakukan oleh siapapun kecuali oleh kita, manusia ciptaannya. Itu sebabnya, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa, bukan kadang-kadang kalau kita mau, senantiasa mempersembahkan korban syukur. Kata korban, ya, kalau kita ingat ya, ada sesuatu yang dikorbankan, ada sesuatu yang mati berarti. Saudara, apa yang harus dikorbankan ketika kita mempersembahkan korban, mempersembahkan ucapan syukur? Saudara, yang dikorbankan, yang harus dimatikan mungkin adalah ego kita. Kita sendiri mungkin sedang senang, kita lagi marah, kita lagi kecewa, kita lagi susah hati, kita lagi tertekan, kita lagi males,
Apa sih harus mengucap syukur? Saya justru lagi susah ini, lagi marah ini, lagi khawatir, lagi takut. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, itu sebabnya dikatakan kita mempersembahkan korban. Ya, sesuatu yang ada yang dimatikan, sesuatu yang ada yang harus kita sangkali. Coba kita lihat ya bagaimana Daud mempersembahkan korban syukur. Ucapan bibir yang memuliakan nama Tuhan. Kita melihat di dalam Mazmur pasal 34 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Mazmur pasal 34 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Demikian bunyinya. Dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelekh. Ya, karena dia takut dibunuh nih, dia lagi dalam pelarian dikejar oleh Salomo, saudara, dia ada di daerah kekuasaan Abimelekh. Wah, takut dibunuh ini. Jadi, saudara, Daud acting ini, bikin drama. Yaitu pura-pura tidak waras pikirannya. Sehingga ia diusir lalu pergi. Nah, saudara, dari ayat 1 ke ayat 2, disitulah, saudara, kalau membaca, mungkin kita rasanya kayak nggak ada jeda ya. Tapi saya yakin, saudara, dari ayat 1 ke ayat 2, Daud ini rasa sedih sekali dengan dirinya, rasa malu. Kenapa saya seorang yang sudah dipilih, diurapi oleh Tuhan, kok pura-pura gila? Coba, saya pura-pura tidak waras sampai diusir. Nah, disitulah dia menyadari bahwa di bagian yang pertama, ayat pertama, ketika dia pura-pura tidak waras itu, hidupnya lagi tidak memuliakan Tuhan ini. Ya, hidupnya kok benar-benar mempermalukan nama Tuhan, jadi orang yang tidak waras. Itu sebabnya di ayat yang kedua, kesadaran Daud, pertobatan Daud, sehingga Daud berkata, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Ya, tadi di ayat 1, tidak segala waktu, ketika keadaan terjepit, kepepet, nah, dia berbohong, dia berdusta, dia pura-pura tidak waras. Di ayat yang kedua, seperti satu rasa penyesalannya, dia berkata, aku hendak memuji Tuhan. I will praise the Lord at all times, ya, dalam segala waktu. Dan puji-pujian kepadanya, and his praise shall be continually, ya, terus menerus, biarlah itu ada di dalam mulutku. Jadi Bapak Ibu, memuliakan Allah dengan ucapan bibir itu adalah sebetulnya kewajiban kita, ya. Sebetulnya itu adalah kehormatan yang harus kita lakukan untuk Tuhan. Selanjutnya dikatakan, karena Tuhan jiwaku itu bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Sekarang menjadi satu ajakan. Tadi saudara di ayat yang awal, saudara, ketika dia berkata, pujilah Tuhan, ya, dan biarlah pujian itu ada senantiasa di dalam mulutnya. Aku hendak memuji Tuhan. Dia masih menggerakkan dirinya sendiri, yang tadinya saudara betul-betul mempermalukan nama Tuhan. Sekarang dia berkata, aku hendak memuji Tuhan. Puji-pujiannya boleh selalu ada dalam mulut. Berapa sering dalam hidup saudara dan saya, kita sering kali, saudara, jatuh dalam dosa, kita berbuat salah, mempermalukan Tuhan, kita tidak memuliakan Tuhan. Apakah dengan pikiran kita, dengan kata-kata kita, mungkin sudah menyakiti orang lain, sikap kita membuat batu sandungan orang lain, seperti yang dilakukan oleh Daud ini, tetapi biarlah kita cepat sadar dan kita minta ampun dan berkata, aku hendak memuji Tuhan. Dan puji-pujiannya selalu ada dalam mulutku. Baru setelah kita melakukan, mempraktekannya, baru kita bisa mengajak orang lain, ayo, muliakan Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan nama. Bapak Ibu, inilah korban ucapan syukur. Yaitu ketika seseorang dari keadaan yang tadinya benar-benar sudah hidupnya tidak menjadi satu berkat, tidak memuliakan Tuhan, ada satu perubahan. Nah, sekarang kita melihat contoh yang kedua, korban ucapan syukur, memuliakan Allah dengan ucapan bibir.
Itu dilakukan saudara ketika kedua hambanya Paulus dan Silas, karena pemberitaan Injil, karena sudah melepaskan seorang perempuan dari roh tenung, ya saudara, Paulus dan Silas. Tetapi apa yang menjadi reward mereka, upah mereka, malah mereka dipukuli dan dipenjara di kota Filipi. Apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas ketika mereka sudah dipukuli, lalu kemudian mereka tidak diadili, mereka dimasukkan ke dalam penjara, ke ruang bawah tanah, ya, tempat para tahanan yang dianggap melakukan kriminal yang berat. Sudah dikatakan kira-kira tengah malam. Kisah Rasul 16 ayat 25, ya. Kira-kira tengah malam. Ketika mereka tidak bisa tidur, badan sakit semua, perut lapar, kedinginan, ya, dibelenggu, surat pintu penjara pasti tertutup rapat, terkunci rapat. Kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat inilah korban ucapan syukur. Karena seharusnya nggak mungkin saudara dengan dirinya sendiri, dengan senang hati bisa memuji Tuhan. Ya, kira-kira tengah malam itu ketika Paulus dan Silas sakit semuanya, dan mereka juga tidak berdaya, badan mereka, mental mereka down. Aduh, kenapa Tuhan kami datang ke kota Filipi ini? Bukankah ini suruhan Tuhan? Bukankah ini adalah Roh Kudus nih yang menuntun kami sampai ke tempat ini? Kami sudah setia nih, sudah taat memberitakan Injil. Sudah dapat ya perempuan yang bernama Lydia. Nah, saudara-saudara sekalian, sudah juga bisa memulihkan seorang wanita dari roh tenung. Loh, kok kenapa hasilnya kami di penjara? Sudah ya, gimana? Seharusnya jauh lebih mudah untuk mereka ini bersungut-sungut atau komplain atau bargain, tawar-menawar dengan Tuhan, berdebat, tapi itu tidak dilakukan. Inilah saudara korban. Bapak Ibu bisa melihat ketika gambaran Yesus Kristus sebagai domba, anak domba yang keluh, ya. Aduh, dia enggak mengeluarkan kata-kata keluh kesah. Domba itu keluh seperti udah pasrah. Saudara, itu domba-domba ya. Ya, kalau di daerah New Zealand itu udah mau dipotong ya, atau mau dicukur bulunya. Ya, biasanya udah mau dipotong itu biasanya mereka udah antri. Nanti kurang lebih saudara udah 3 atau 4 baris ya, di baris itu dombanya udah gini, sudah kepalanya. Inilah arti sudah domba itu sudah keluh, udah nggak bisa apa-apa lagi, udah ya nggak berontak. Nah, seperti itulah saudara yang dilakukan oleh Kristus. Dia menyerahkan hidup. Bapak Ibu Saudara, seperti itu juga lah seharusnya. Ketika di tengah segala kesesahan kita udah nggak mampu nih berbuat apa-apa lagi. Mari kita membawa korban. Kita tahu, udah Tuhan, aku menyerah aja ya. Aku mau memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, mengucap syukur dalam segala hal. Inilah yang dilakukan oleh Paulus dan Silas. Tengah malam itu menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan dikatakan sampai orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Berarti puji-pujiannya enggak setengah suara, enggak tersendat-sendat, enggak asal-asalan, tapi sungguh-sungguh. Percayakah Bapak Ibu, setiap hari, setiap doa pagi ketika saudara walaupun ikut via Zoom, via YouTube, tapi saudara sungguh-sungguh memuji Tuhan. Ya, enggak asal-asalan. Sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Dan ketika doa syafaat dipanjatkan, kita juga sungguh-sungguh menaikkannya bersama-sama. Percayakah kalau saudara melakukan itu dengan sungguh-sungguh, ada pertolongan Tuhan, ada mujizat Tuhan. Kita enggak asal-asalan sambil ngantuk atau sambil peluk guling, enggak. Kita sungguh-sungguh. Ya. Ketika kita melakukan semuanya itu, saudara, kita bisa melihat itulah yang terjadi pada malam ketika Paulus dan Silas sungguh-sungguh berdoa dan menaikkan pujian mereka. Terjadi mujizat, gempa bumi yang sangat hebat terjadi, yang membuat pintu-pintu penjara terbuka, belenggu-belenggu semua tahanan terbuka semuanya. Dan itu adalah awal bagaimana saudara sekalian korban pujian
itu betul-betul mendatangkan mujizat yang sangat besar, menghadirkan kuasa Allah yang luar biasa, memberikan damai sejahtera, sehingga tidak ada seorang tahanan pun yang sudah terbuka pintu penjaranya, terlepas belenggunya, keluar, nggak ada, karena dikuasai oleh hadirat Allah yang sedemikian rupa. Bapak Ibu Saudara, korban ucapan syukur juga membawa pertobatan, kepala penjara dan seisi keluarganya menjadi percaya, bertobat, dan dibaptis pada malam itu juga. Itu sebabnya ada lagu yang dulu kita sering nyanyikan ya. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku. Ya, ketika orang mendengar nyanyian baru dalam mulutku, dikatakan kemudian mereka menjadi percaya kepada Kristus. Nyanyian baru, the new song. Bukan lagi nyanyian lama. Nyanyian lama itu apa? Keluh kesah, gosip orang, marah-marah, caci maki, ngomel, kepahitan. Nah ini lagu lama manusia. Tuhan mau kita memperdengarkan the new song. Tuhan mau kita menyanyikan lagu di tengah malam. Artinya apa? Ketika keadaan mengalami kesesakan. Ketika kita mungkin sakit, tidak berdaya. Ketika kita mungkin ada di bawah. Ketika kita sedang terpuruk. Ketika kita sedang tidak mau, saudara ya. Tetapi kita boleh berkata seperti Daud, aku hendak memuji Tuhan. Kita bisa berkata seperti Paulus dan Silas, tengah malam kami mau berdoa dan menaikkan puji-pujian. Saudara, korban pujian, the sacrifice of praise, seperti inilah yang menurunkan mujizat yang luar biasa. Penderitaan yang diubahkan pada akhirnya, saudara, menjadi satu kemuliaan bagi Tuhan. Itulah cikal bakal bagaimana saudara jemaat di Filipi boleh berdiri, yaitu sudah dengan orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus, termasuk kepala penjara dan keluarganya. Jadi saudara, inilah hal yang pertama ya, memuliakan Allah dengan ucapan bibir kita. Sekarang mari kita melihat yang kedua. Tuhan mau saudara kita memuliakan Allah bukan cuma pakai bibir, tapi dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, yaitu memuliakan Allah dengan persembahan kita, ya, dengan persembahan kekayaan kita, harta milik kita. Coba kita membaca dalam 1 Tawarikh pasal 16 ayat 29. 1 Tawarikh pasal 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Jadi saudara, di ayat ini kita bisa melihat bagaimana memberi kepada Tuhan kemuliaan itu sudah sangat berkaitan dengan kita membawa persembahan. Di ayat lain dikatakan biarlah kita menghadap Tuhan jangan dengan tangan kosong, ya, tapi dengan membawa persembahan. Kita masuk menghadap Dia, sujud menyembah kepada Tuhan, tetapi juga dengan berhiaskan apa? Kekudusan. Buat apa kita juga bawa persembahan yang banyak, tetapi dengan hidup yang penuh dengan kenajisan? Jadi kita bisa melihat di sini, saudara, ada 3 hal ketika firman Tuhan disampaikan, kita memuliakan nama Tuhan sambil membawa tangan kita membawa persembahan, lalu hati kita, hidup kita persembahkan, saudara, berhiaskan kekudusan. Nah, di dalam firman Tuhan, saudara, kita melihat beberapa macam persembahan sebagai contoh yang bisa kita bawa kepada Tuhan. Yang pertama, yaitu persembahan berupa hasil pertama. Amsal pasal 3 ayat 9 sampai dengan ayat 10. Amsal pasal 3 ayat 9 sampai dengan ayat 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka hasilnya coba kita lihat ayat 10. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu itu akan meluap dengan air buah anggurnya. Jadi Bapak Ibu, jelas sekali bagaimana Raja Salomo dikuasai oleh hikmat Tuhan berkata, engkau bisa memuliakan Tuhan dengan hartamu.
Bagaimana caranya? Dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Ya, mungkin sebagian mengenal ini sebagai satu persembahan yang sulung. Ada gereja tertentu menerapkan persembahan sulung, yaitu seluruh hasilnya di tahun yang pertama, di bulan yang pertama. Jadi di tahun 2024, di awal bulan, yaitu di bulan Januari, mereka mempersembahkan seluruh hasil. Ya, kalau saudara bekerja, seluruh gaji lah, kira-kira begitu. Lalu saudara berkata, oh saya makan apa? Tetap makan nasi, saudara, jangan khawatir ya. Artinya saudara, seluruh hasil pertama itu dikorbankan, semuanya. Ada gereja-gereja yang menerapkan seperti itu. Ada juga saudara orang menerapkan arti membawa persembahan yang pertama, persembahan sulung itu ketika dia mulai bekerja. Terima bekerja ini sebagai ucapan syukur, aduh saya diterima kerja. Maka hasil pertama, gaji pertama atau hasil pertama itu dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau ini saya serahkan kepada saudara ya, karena ini ayat ini hanya ada di dalam Amsal 3 ayat 9 sampai 10 ini. Untuk kita membawa persembahan sulung. Dan kita bisa melihat di sini janji firman Tuhan, kalau saudara melakukan ini dikatakan lumbung-lumbungmu Tuhan akan ganti, diisi penuh sampai berlimpah-limpah, tidak kekurangan, sampai berlimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu itu sampai meluap-luap dengan air buah anggur. Tentu saudara ya, ada taburan, ada tuaian. Dan di sini ketika taburannya betul-betul adalah korbannya, karena semuanya ini bukan sebagian, bukan 1/10 ini, kalau kita berbicara hasil pertama. Nah, saudara, hal yang kedua, persembahan yang kita bawa, saudara yang sudah tahu, itulah persepuluhan kita. Yang kita bawa kepada Tuhan dari seluruh hasil yang saudara dapatkan setiap hari atau setiap minggu atau setiap bulan. Bapak Ibu, kita mau dengan penuh hormat, kita memuliakan Tuhan dengan harta, kekayaan, dengan keringat yang kita sudah lakukan, yang sebetulnya semuanya adalah karena Tuhan. Saudara bekerja, masih bisa bekerja dengan sehat, itu karena siapa? Bukankah itu karena Tuhan? Maka saudara, kalau Tuhan nggak izinkan, coba saudara nggak diberi kesehatan, sepandai apapun saudara, setinggi apapun jabatan saudara, nggak bisa kerja gimana? Coba kalau nggak bisa kerja terus. Apa ada perusahaan yang mau hire saudara, mau bayar saudara? Tidak, bukan. Saudara mungkin tidak kerja di perusahaan, sama. Kalau saudara tidak diberi kesehatan, bukannya uang masuk, uang keluar. Itu sebabnya, Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengembalikan persepuluhan, kita dengan sadar, Tuhan, kalau saya bisa bekerja, kalau saya bisa terima uang ini, saya bisa terima hasil ini, itu karena Tuhan. Itu karena Tuhan memberi saya kesehatan. Itu karena Tuhan memberi saya kesempatan. Sementara ada begitu banyak orang tidak bisa kerja, mungkin di PHK, saudara masih bisa bekerja. Itulah ucapan syukur. Saudara-saudara sekalian, Tuhan, ini saya mempersembahkan, mengembalikan yang sebetulnya semua berkat itu Tuhan yang punya. Ya, aku cuma disuruh untuk 1/10, terima kasih Tuhan, nggak pakai ngomel. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, itu yang kita lakukan. Nah, setelah kita belajar ada hasil yang pertama, persepuluhan, apalagi sudah. Itulah kita memberikan korban berupa bantuan. Bantuan kepada orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang kekurangan. Nah, coba kita melihat dalam Ibrani pasal 13, ayat yang ke-16. Janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Saudara, kenapa penulis Ibrani menyebut kata yang pertama, jangan kamu lupa? Nah, karena kita sering banyak lupa. Untuk berbuat baik itu kita harus terus diingatkan. Untuk kita jangan kikir, kita murah hati, itu terus kita harus diingatkan oleh firman Tuhan. Jangan lupa untuk berbuat baik. Jangan hanya sudah kita meminta aja untuk orang berbuat baik kepada kita. Tetapi dari diri kita jangan lupa berbuat baik. Beri bantuan. Sebab korban-korban yang demikianlah
yang berkenan kepada Allah. Ada Bapak banyak seringkali kita berkata, aduh Tuhan saya mau hidup yang sekali ini berkenan nih, memuliakan Tuhan. Inilah sudah salah satu cara yang Tuhan sudah berikan, yaitu jangan lupa, berbuat baik, berilah bantuan. Karena korban yang demikian justru itulah yang memperkenan hati Tuhan. Bahkan Tuhan memberikan janji yang luar biasa. Mari kita melihat janji itu di dalam Amsal pasal 19 ayat 17. Amsal pasal 19 ayat 17. Siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang-orang yang lemah, memiutangi Tuhan. Saudara, kalau kita berbelas kasihan kepada orang-orang yang lemah, itu sama dengan kita membuat Tuhan itu berhutang kepada kita. Orang yang kita tolong tidak bisa membalas. Orang yang miskin, saudara, orang yang membutuhkan bantuan tidak bisa membalas. Tetapi siapa yang akan membalas? Dikatakan Tuhanlah yang akan membalas. Dengan cara siapa? Mungkin bukan orang itu yang membalas, mungkin orang lain, orang yang tidak saudara duga-duga. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika kita membaca hal ini, saya berharap Bapak Ibu jangan memposisikan diri sebagai seorang yang cuma maunya menadahkan tangan aja, ayo bantu saya kan miskin, saya kan susah, kamu kan lebih kaya, saya dong yang harus diberi. Jangan. Dan kita punya mental seperti itu. Itu mental pengemis. Itu mental gelandangan, Bapak Ibu. Kita harus memiliki mental adalah mental anak raja. Bahwa kita punya raja yang maha kaya, punya raja yang sangat murah hati, punya raja yang sungguh-sungguh sudah berkorban, mengorbankan hidupnya bagi kita. Kita harus meneladani. Itu sebabnya biarlah mental kita bukanlah mental minta dikasihani dan mental minta diberi terus. Tetapi saudara, kita memuliakan Allah dengan persembahan kita, dengan kekayaan, dengan berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Orang yang baik hati, firman Tuhan berjanji, akan diberkati. Ya, Amsal 22 ayat 9. Karena dia membagi rezekinya dengan si miskin. Nah Bapak Ibu Saudara, setelah kita belajar memuliakan Allah dengan ucapan syukur. Yang kedua adalah dengan persembahan, dengan kekayaan yang kita berikan. Yang ketiga, yang terakhir. Mari kita memuliakan Allah dengan tubuh kita, dengan anggota tubuh kita. Sebab tubuh ini kita harus sadar bukan milik kita loh, saudara. Ya, sehingga ketika ada orang yang punya talenta main musik atau menyanyi, diminta, ayo melayani, enggak mau melayani, enggak mau. Loh, saudara, kita tidak punya hak loh atas tubuh kita. Kita tidak punya hak karena kita sudah dibeli dengan lunas dibayar. Coba kita baca ayatnya ya. 1 Korintus pasal 6. 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai ayat 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Tubuhmu adalah rumahnya Tuhan. Tubuh saudara dan saya adalah gereja, saudara. Jadi benar-benar Bapak Ibu kita harus menyadari tubuh kita bait Roh Kudus. Yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan kamu itu bukan milik kamu sendiri. Sadar, saudara. Mata kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita, seluruh tubuh kita ini kita tidak boleh pakai seenak-enaknya sendiri. Itu punya Tuhan sepenuhnya. Lalu selanjutnya di ayat yang ke-20, mengapa saudara? Sebab dikatakan kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Yesus sudah membayar semuanya lunas di atas kayu salib ketika dia berkata, it is finished, sudah selesai, it's done. Bapak Ibu, ketika kita menyadari ini, maka kita nggak macam-macam dengan tubuh ini. Ya, seorang suami yang sering mukuli istri ya, hari-hari ini lagi santer ya, berita tentang KDRT, bahkan dilakukan juga oleh orang-orang yang sudah melayani Tuhan. Waduh. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini adalah sebetulnya satu penyakit ini. Ketika seorang pria, ya, seorang suami mukuli istri,
yang jauh lebih lemah dari dia. Wah, ini udah gambaran sudah. Kalau dia memang gagah berani, jangan pukuli istri, ya. Olahraga aja, olahraga tinju, ya. Atau sudah minta aja lawan laki-laki yang seimbang. Nah, untuk latihan sparring partner, kenapa harus istrinya? Itu menunjukkan pria itu sangat lemah sekali. Ada sakit sudah, sehingga apa saudara yang dia lakukan, dia hanya bisa memukul orang yang tahu tidak akan melawan dan tidak berdaya. Nah, orang itu seharusnya diobati, ya. Harusnya benar-benar dia direhabilitasi supaya apa? Supaya diubahkan. Bapak Ibu, ketika kita menyadari bahwa seluruh tubuh kita, tangan kita, kaki kita, semuanya milik Tuhan. Kemana kita melangkah, kita nggak bisa sakarepnya sendiri. Tuhan, semuanya punya Tuhan. Apa yang Tuhan mau atas tubuh ini, benar-benar Tuhanlah sebagai pemilik kehidupan, pemilik tubuh ini yang sudah ditebus dengan darah yang mahal ini, engkau berhak. Sehingga ketika sudah melayani, seharusnya kita nggak, aduh saya udah capek, saya nggak bisa, aduh saya males, nggak bisa. Oh, Tuhan mau, sang pemilik mau, Tuhan kau beri kekuatan. Tidak ada satu alasan untuk kita berkeluh kesah, ngomel, dan sebagainya. Karena dia berkuasa penuh atas kehidupan kita. Ketika kita setiap hari mempersembahkan tubuh kita, kemana Tuhan mau bawa saya hari ini, biarlah Tuhan menguasai. Sehingga dengan demikian, kita menjadikan hidup kita, diri kita, bukan lagi sebagai hamba dosa, budak dosa untuk kesenangan dan hawa nafsu sendiri. Marah-marah, apalagi main tangan nggak ada, saudara. Tetapi betul-betul hidup kita persembahkan kepada Tuhan. Menjadi senjata kebenaran. Kita membaca ayat yang terakhir, Roma pasal 6 ayat 13. Roma pasal 6 ayat 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu itu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu itu kepada Allah. Sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Bapak Ibu, luar biasa ya, Tuhan mau memakai tubuh kita ini justru sebagai senjata. Bukan sebagai satu alat untuk memuaskan hawa nafsu kita, tapi sebagai senjata kebenaran yang memerangi iblis, memerangi kuasa kegelapan. Senjata kebenaran untuk menarik orang datang kepada Kristus. Mulut kita, kehidupan kita, bagaimana kita menampilkan tubuh kita tidak seperti orang dunia, cara kita berpakaian, cara kita berdandan, cara kita bersikap, menggambarkan, sudah mencerminkan bahwa kita adalah ciptaan Tuhan, hamba Tuhan, alat kebenaran yang dipakai sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Hari ini, mari biarlah sungguh-sungguh ketika firman Tuhan mengingatkan kita, memuliakan Allah, mari kita melakukannya sehingga kita berbahagia, sehingga kita boleh berhasil dalam hidup ini. Dan benar-benar kita menjadi berkat dan membawa banyak orang lebih lagi kepada Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Sepanjang hari ini kami memohon penyertaan Tuhan. Kemana saja kami pergi, ada yang sekolah, kuliah, bekerja, berdagang, ke kantor. Apapun yang kami lakukan, Tuhan berkati. Hamba juga siang ini melayani Tuhan di Caruban. Tuhan juga sertai perjalanan Tuhan ke Caruban sampai kembali ke Surabaya, Tuhan sertai. Biarlah KKR ini boleh benar-benar Tuhan menjadi berkat, memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga kalau kami boleh membawa persembahan ucapan syukur pada hari ini, Tuhan sertai dan berkati semua yang kami sudah persembahkan. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita menerima berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat yang melimpah dari Allah Bapa di surga, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus turun, menyertai Bapak Ibu Saudara mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang percaya berkata,
Amin.